Bab 62. Hasil tesnya positif. Canari yang hampir membuat sang suami dan yang lainnya gelisah karena lama keluar dari kamar mandi. Akhirnya dia membuka pintu kamar mandi dengan wajah yang sangat bingung sambil menampakkan hasil tes dari kehamilannya. Hasilnya kayak gini mas. Sambil memperlihatkan tes packnya kepada Basten. Berdasarkan hasil tes, ternyata ada 2 garis yang muncul, 1 garis merah yang nampak begitu jelas, sementara garis yang lainnya terlihat memudar. Inilah tes kehamilan aja tadi aku ragu-ragu. Apakah aku benaran hamil atau tidak? Ucap Canari lagi dengan wajah yang terlihat sedikit kecewa. Tanpa basa-basi, sang ibu yang penasaran dengan hasil tes kehamilan tersebut, ia menyuruh Velti untuk memperlihatkan sama mereka. Ini loh mam, yang satunya garis merah nampak jelas, sementara yang satunya ini memudar, gak begitu jelas. Ucap Velti sambil memperlihatkan tes kehamilan adiknya kepada Ibu Serly dan Pak Aguso. Kalau gitu wajib tes ulang. Seru Ibu Serly memanggil salah satu pembantu di rumah mereka. Iya Bu. Jawab pembantu yang kini sudah berdiri di samping Ibu Serly. Kamu beliin tes pack lagi. Sebanyak 7. Cari harga yang paling mahal dan yang gak buram hasilnya. Perintah Serly. Pembantu itu langsung mengambil kunci motor metik dan langsung pergi untuk membeli tes pack sesuai yang diperintahkan Ibu Serly. Loh, ada apa ini? Kok pada kelihatan sibuk dan seperti yang sangat serius gitu acaranya? Ucap Pak Rudra yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. Kakek. Sapa Basten kepada sang kakek. Loh, kalian kok bengong di sana? Pada ngapain nih? Lagi-lagi Pak Rudra penasaran saat melihat Basten dan Canari yang masih belum jauh berdiri di depan kamar mandi. Oh, itu loh kek, jawab Basten. Namun perkataannya langsung dipotong oleh ibu mertuanya. Canari barusan tes kehamilannya Pak tapi, sahut Ibu Serly langsung dipotong oleh ayah mertuanya. Bagaimana hasilnya? Tanya Pak Rudra sambil tersenyum sedikit. Masih belum pasti, hasilnya buram. Masih kita tungguin tas pack yang baru, sedang dibeli Bitisa. Beberapa menit kemudian, sang pembantu kembali dengan plastik yang bermerek apotek di tangannya. Nih Bu, tadi kembaliannya sudah saya tambahin untuk beli lagi tas packnya. Ucap Bitisa sambil menyerahkan plastik tersebut yang berisi dengan tes pack kepada Ibu Serly, sehingga tes pack kini berjumlah 10 buah. Air pipisnya belum dibuangkan. Tanya Basten kepada istrinya. Belum. Canari mengangguk. Yuk kita tes lagi. Aku temanin. Ajak Basten yang kini sedang memegang sebuah tes pack. Namun apa yang terjadi pas keduanya masuk ke kamar mandi? Yang lainnya juga ikut masuk dengan masing-masing memegang satu tes pack, kecuali Rudra dan Aguso yang hanya menunggu di ruangan tersebut. Satu persatu dari mereka mulai mencelupkan tes pack ke dalam urin yang telah Canari tampung sebelumnya. Waktu berlalu sekitar 5 menit, dan akhirnya beberapa tes akhir dari tes pack tersebut menghasilkan 2 garis yang menunjukkan hasil positif atas kehamilan Canari. Akhirnya semua yang ada di dalam kamar mandi itu berteriak mengucapkan selamat dan syukur kepada Canari atas kehamilannya, hingga ember dan gayung yang ada di dalam kamar mandi tersebut ikut berteriak yang tak teratur di lantai kamar mandi. Ternyata, walaupun Canari terkadang mengoceh dengan sindiran-sindiran kehamilannya,
Akhirnya ia mengeluarkan air mata haru di saat hasil tes kehamilannya positif. Kak, akhirnya kerja keras kita selama ini membuahkan hasil. Bisik Canari kepada suaminya. Basten, jangan lupa kamu beritahu sama ayah kamu, usul ibu mertua. Iya, siapa tahu dengan mendengarkan kabar bahagia ini, kakekmu cepat sehat, sahut Pak Aguso. Basten hanya mengangguk karena sebelumnya ia telah beritahu kepada ayahnya. Dan untung saja hasil tes kehamilan Canari setelah dipastikan positif. Kalau negatif pasti ceritanya lain lagi. Singkat cerita di kediaman Pak Aguso, yang pastinya keseruan dan kehebohan atas kehamilan Canari menyelimuti rumah Pak Aguso. 2 hari kemudian, di pagi hari yang begitu cerah seperti biasanya Basten ke kantor, bersama dengan calon mama muda. Namun kali ini penampilan Basten jauh beda dari sebelumnya. Ia menggunakan celana jeans yang ada sobekannya di bagian lutut, selayaknya penampilan anak gangstar. Hal itu merupakan sebuah perintah Canari, dengan alasan supaya Dede yang masih berada di dalam kandungannya itu bisa meniru penampilan ayahnya kelak. Pagi, sapa Basten saat memasuki lobi perusahaan dengan beberapa karyawan yang sudah stay di sana. Pagi Pak, jawab beberapa karyawan yang memandang aneh ke arah pemimpin perusahaan tersebut. Namun Basten terlihat santai. Begitu juga dengan Canari. Keduanya langsung masuk ke dalam lift dan sesampainya di lantai atas yang mereka tuju, sebuah sapaan lagi yang mengejutkan kepada Basten. Pagi Pak, ini Pak Basten kan? Tanya salah satu karyawan yang kaget melihat penampilan pemimpin perusahaan tersebut. Pagi, jawab Basten. Bukan, ini Batman, sindir Canari kepada suaminya sambil tertawa. Di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah ruangan yang biasa ditempati karyawan-karyawan perusahaan jika istirahat. Di sana sahabat dekat Basten lagi duduk seperti memikirkan sesuatu yang sangat penting gitu. Altar, kamu kok ngelamun? Lagi mikirin apa? Tanya Basten yang menghampiri sahabatnya. Oh, lagi banyak yang gua pikirkan nih Bas, jawab Altar yang masih sibuk melihat layar ponselnya. Ada kabar gembira loh, ini gua hamil. Ucap Basten spontan yang membuat hati Altar semakin amburadul. Selamat ya Bas. Jawab Altar terdengar kurang semangat. Lah, kok kamu gak semangat gitu sih? Harusnya ikut gembira dong. Sahabat lu bentar lagi jadi seorang ayah. Sindir Basten yang berusaha membuat Altar semangat, sebelum ia tahu penyebab kegalauan sahabatnya tersebut. Sama kok Basten, pacar gua juga hamil. Jawab Altar dengan wajah yang tidak nyaman saat menyebutkan hal demikian. Lah, bagus dong, berarti kita bentar lagi sama-sama jadi calon ayah. Seru Basten dengan penuh semangat. Tapi ceritanya beda Basten. Jawab Altar membuat Basten mulai penasaran dan terkejut mendengarkan perkataan sahabatnya tersebut. Lanjut ke bab berikutnya. Mohon maaf teman-teman Mas El, kita terlambat up karena kondisi Mas El sekarang lagi kurang sehat. Mohon untuk dimaklumi.